Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurdiasari dari kelas TE2C dengan nomor induk mahasiswa 200200166 dari jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Job Safety Analysis dari mata kuliah perawatan dan perbaikan. Sekaligus ini merupakan tugas ujian tengah semester genap di semester 4. Job Safety Analysis yang biasa disingkat dengan JSA merupakan teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Siapa sih yang wajib menerapkan JSA? Keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan oleh semua pihak yang terkait, seperti halnya JSA, baik supervisor maupun pekerja. Mereka harus bekerja sama untuk menerapkan JSA. Pelaksanaan JSA dapat melibatkan berbagai pihak. Dalam perusahaan, pihak yang dapat terlibat antara lain: yang pertama, personil keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kedua, manajer di lokasi dibuatnya JSA. Yang ketiga, operator. Yang keempat, teknisi yang mendesain peralatan. Yang kelima, personil maintenance. Yang keenam, konsultan K3. Berikut adalah tugas supervisor dan tugas pekerja dalam penerapan JSA. Yang pertama, contoh dari tugas supervisor. Yang pertama, bertanggung jawab untuk membuat JSA. Yang kedua, mendokumentasikan berkas JSA. Yang ketiga, memberi pelatihan pada seluruh pekerja sesuai yang tercantum di JSA. Yang keempat, menegakkan prosedur kerja yang aman dan efisien. Tugas pekerja dalam penerapan JSA. Pekerja juga didorong untuk terlibat dalam pembuatan dan penerapan JSA, karena mereka yang paling mengetahui tentang bahaya serta bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan bahaya yang terdapat di area kerja mereka. Lalu, kenapa sih kita menerapkan JSA? Pentingnya penerapan JSA. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di perusahaan menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan menekan angka kecelakaan kerja. Dengan membentuk operasi kerja yang sistematis, membangun prosedur kerja yang tepat, dan memastikan setiap pekerja sudah mendapatkan pelatihan dengan benar, Anda dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK di tempat kerja. Salah satu cara terbaik untuk menentukan prosedur kerja yang tepat adalah dengan melakukan analisis bahaya yang terdapat di area kerja. Supervisor dapat menggunakan hasil analisis tersebut untuk menghilangkan dan mencegah bahaya di area kerja. Hal ini mungkin akan berdampak pada kurangnya jumlah cedera dan PAK, berkurangnya absen pekerja, biaya kompensasi pekerja jadi lebih rendah, bahkan meningkatkan produktivitas. JSA juga menjadi alat yang sangat penting untuk melatih pekerja baru dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan dengan aman. Saya menuliskan di layar manfaat menerapkan JSA. Yang pertama, membantu dalam mengidentifikasi persyaratan alat pelindung diri atau APD yang harus
digunakan seperti pelindung pendengaran mata, kaki, tangan, kepala, tubuh, pernapasan, peralatan bantuan manual, handling, dan lain-lain. Membantu dalam mengidentifikasi sumber energi berbahaya seperti sumber panas, listrik, hidrolik, pneumatik energi, kimia, kinetik, mekanikal, gravitasi, dan yang lainnya. Yang ketiga, keterlibatan pekerja secara aktif dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kepercayaan antar karyawan. Pekerjaan seperti apa yang membutuhkan JSA? Hampir semua jenis pekerjaan membutuhkan JSA. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pekerjaan yang akan dianalisa. Di antaranya, pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius atau PAK yang mematikan, bahkan untuk pekerjaan yang tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya. Yang ketiga, pekerjaan di mana satu kelalaian kecil yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius. Yang keempat, setiap pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan proses dan prosedur kerja. Yang kelima, pekerja yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis. Langkah-langkah pembuatan JSA. Yang pertama, menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA. Yang kedua, menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Yang keempat, mendeskripsikan cedera atau injury yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi cara untuk mengeliminasi atau mengendalikan bahaya. Di sini saya berikan contoh JSH atau Job Safety Analysis. Ada nomor JSA, nama pekerjaan, pengawas, ABD. Dalam tabel juga disebutkan urutan kerja, potensi bahaya, dan upaya pengendaliannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.